Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Jika kita memiliki nikmat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya nikmat tersebut lebih berharga daripada dunia dan juga seisinya. Alhamdulillah, nikmat ini ada pada diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan inayah kepada kita semua untuk bisa mempertahankannya sampai nanti datang kematian kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berislam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan semoga keberkahan salawat tersebut sampai kepada kita semua selaku umatnya yang tunduk patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Di hari Jumat seperti ini, salah satu adabnya, salah satu sunnahnya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita pun bersyukur pada kesempatan ini di pertemuan perdana, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di majelis ini. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga pertemuan kita pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini majelis yang memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang paling termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan thalabul ilmi. Dan saat ini kita sedang melaksanakannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sehingga dengan syukurnya kita, insya Allah nikmat ini akan selalu terjaga ada pada diri kita, bahkan cenderung
terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Taib. Sebagaimana yang direncanakan, insyaallah taala kita akan belajar tentang materi-materi dasar di dalam dinul Islam, ya, di antaranya adalah pembahasan tentang adab al-islamiyah, adab-adab Islam di dalam keseharian kita. Para jamaah sekalian, ini termasuk materi yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Ya, karena sesungguhnya Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu visi misinya, salah satu tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kan begitu ya? Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Pada diri manusia itu sudah terkandung di dalamnya potensi kebaikan. Allah titipkan, amanahkan kepada manusia fitrah yang lurus. Maka di dalam diri manusia selain hawa nafsu yang menyeretnya kepada yang buruk, juga ada potensi kebaikannya. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan potensi-potensi kebaikan yang ada pada manusia yang menjadi bawaan ya hidup manusia. Dan Nabi SAW juga diutus dalam rangka meminimalisir ya segala bentuk kesalahan, kekurangan, dosa dan juga maksiat yang itu juga ada potensinya pada manusia. Ya. Maka hanya dengan bimbingan Allah, hanya dengan bimbingan Rasulullah SAW kita bisa mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Kita bisa beriman, kita bisa beramal saleh, dan kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia sebelum dia bahagia di alam barzah, sebelum dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi di surga Allah nanti. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, man amila salihan, siapa yang beramal saleh min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Jadi amal salehnya itu didasari oleh iman. Tidaklah dia beramal saleh melainkan dasarnya adalah keimanan. Dan tidaklah dia beriman melainkan dia akan aplikasikan keimanannya itu sehingga berbuah amal saleh. Maka siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dengan dasar iman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar akan kami berikan, akan kami anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para ulama tafsir banyak menjelaskan tentang hayatan thayyibah yang dimaksud oleh ayat ini. Sebagian mengatakan hayatun thayyibah ini rizqul halal atau rizki yang halal. Kemudian sebagian mengatakan ya, kehidupan yang baik itu adalah qanaah, ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dinilai sedikit oleh manusia, tapi dia ridha. Maka ridhanya seseorang terhadap pembagian Allah ini sesungguhnya adalah kehidupan yang baik. Kemudian sebagian mengatakan hayatan thayyibah di situ adalah tuma'ninatul qalbi, tuma'ninahnya hati. Barakallahu fikum. Penjelasan-penjelasan para ahli tafsir ini satu dengan yang lainnya sesungguhnya tidak saling bertentangan. Karena apa yang disebutkan tadi
apakah itu qanaah, apakah itu rezeki yang halal, apakah itu yang dimaksud ketenangan batin, ketenangan hati, semuanya menjadikan hidup kita semakin lebih baik. Nah, inilah ganjaran dunia yang akan didapatkan oleh mereka yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kata Imam As-Sa'di di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan balasan nanti di akhirat. Apa kata Allah? Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar akan kami berikan balasan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan dengan sesuatu yang lebih baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah itu memberikan balasan, ganjaran kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan selama di alam dunia. Dan banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa balasan Allah itu selalu lebih baik, selalu lebih banyak, selalu lebih istimewa ya ketimbang daripada amal-amal yang dikerjakan oleh manusia. Kan begitu ya. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah kasih pahala berapa? 10 kali lipat. Kan begitu ya. Allah kasih pahala 10 kali lipat. Itu cuma satu huruf. Bagaimana kalau satu ayat? Ada berapa huruf, tinggal dikalikan saja. Bagaimana kalau kita baca Quran itu dengan hadirnya hati, dengan kualitas iman, dengan kualitas ihtisab, ya, harapan yang besar dalam hati untuk mendapatkan pahala Allah. Bagaimana lagi kalau baca Qur'annya itu di malam hari, di saat manusia terlelap di dalam tidurnya, terbuai di dalam alam mimpinya. Bagaimana lagi kalau kita membaca Al-Quran itu di satu hari yang istimewa seperti hari Jumat ini, atau di bulan yang istimewa seperti bulan Ramadan, maka pahala itu akan lebih berlipat-lipat ganda lagi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini satu gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Ternyata Allah jika memberikan pahala selalu lebih besar, selalu lebih banyak, selalu lebih baik dari apa yang dikerjakan manusia. Nah, ini satu nikmat yang sesungguhnya tidak boleh kita abaikan. Satu nikmat yang tidak boleh luput ya rasa syukur kita terhadap nikmat tersebut. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, penting sekali ya pelajaran adab itu. Karena ternyata Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adab dan akhlak ini sesungguhnya bersinonim ya. Akhlak dan adab sesungguhnya itu bersinonim. Adab ya akhlak, akhlak juga ya adab. Adab itu ada kepada Allah, adab itu juga ada kepada sesama hamba Allah. Sebagaimana akhlak, akhlak ada yang kaitannya dengan akhlak kita kepada Allah, ada juga akhlak yang berkaitan dengan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ternyata mengaitkan akhlak kita itu dengan kualitas iman. Maka para ulama sampai menjelaskan, orang itu kalau akidahnya lurus, kalau imannya bagus, para jamaah yang dirahmati Allah, pasti akhlaknya pun mulia. Sebaliknya, jika ada orang tidak berakhlak, jika ada orang tidak beradab, sesungguhnya iman dan akidah yang ada pada dirinya dipertanyakan. Bagaimana orang berakidah Islamiyah, berakidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ternyata orang ini tidak berakhlak dan tidak beradab? Bukankah adab kepada Allah yang paling istimewa? Jika seseorang mendapatkannya, otomatis sesungguhnya dia pasti akan menjadi orang yang paling berakhlak, paling beradab kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saja dia berakhlak dan beradab. Maka demikian pula kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perkara penting ya. Adab dan akhlak sangat erat kaitannya dengan perkara iman.
Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan di dalam satu riwayat, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya tidak hanya disenangi oleh Allah, dia pun akan menjadi orang yang dicintai oleh sesama hamba Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jadi pembahasan tentang adab ini pembahasan yang sangat penting. Ya, orang yang sudah ngaji, ya ngaji dengan pengajian ahli sunnati wal jamaah, wajib atas dirinya untuk belajar adab dan akhlak. Jangan sampai akidah yang dipelajarinya sekedar materi yang diajarkan, materi yang dicatat, didengarkan, dipelajari, dipahami. Tapi sesungguhnya dia harus mengaplikasikannya dalam adab dan juga akhlak kesehariannya. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ta'ala, ya, dengan kita mempraktekkan adab Islam ini, insyaallah kita akan menjadi hamba Ar-Rahman yang sesungguh-sungguhnya. Ini pengajian kita, pengajian di majelis taklim Abdurrahman mengaji, ya betul. Apa artinya Abdurrahman? Abdurrahman itu artinya apa? Siapa yang bikin namanya? Akhi, Abdurrahman itu apa artinya? Hambanya Ar-Rahman. Abdun itu hamba. Ar-Rahman itu Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Kan begitu ya? Abdurrahman berarti hamba Ar-Rahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Dan itu sesungguhnya tujuan hidup kita. Ya kan? Tujuan hidup kita apa, ikhwan? Menjadi abdinya Allah. Menjadi abdinya Allah. Masya Allah. Ini bagus berarti ya, ngasih nama Abdurrahman mengaji. Allah yahfadzuh, ya semoga Allah menjaga, memberkahi dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya ya kepada yang memberi nama ini. Ya. Siapa yang ngasih namanya? Almarhum Kai rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Iya. Iya, semoga Allah merahmati Kai kita ini ya, yang sudah memberikan nama-nama yang terbagus, ya kan? Nama yang paling indah, nama yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma, ya, sebaik-baik nama atau nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau kita punya anak, maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Tidak boleh sembarangan ngasih nama. Nah, salah satu panduannya kata Nabi, sebaik-baik nama untuk anak laki-laki adalah Abdullah, hambanya Allah. Kemudian yang kedua, Abdurrahman. Karena memang hidup kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'budun dari kata abad, ubudiyah. Kita menghinakan, menghambakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah dengan tunduk patuh menjalankan ibadah. Kan begitu. Hidup kita memang untuk jadi hamba Allah. Antum tahu karakter hamba Allah yang disebut Abdurrahman atau disebut Ibadur Rahman. Apa karakter mereka? Karakter mereka ternyata mereka yang berakhlak kepada Allah, mereka yang berakhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Al-Furqan. Coba antum buka surat Al-Furqan, surat ke-25.
ayat 63. Dimulai dari ayat 63. Ada yang hafal ayatnya? Kalau angkanya hafal ya. Ayat 63. Suratnya hafal juga, alhamdulillah. Surat Al-Furqan. Terjemahannya juga hafal. Artinya pembeda. Cuman rincian ayatnya ada 70 sekian ayat. Ada yang hafal 70 sekian ayat ini? Insya Allah di luar kepala ya. Ya kan? Betul kan? Surat Al-Furqan di luar kepala kan? Iya, soalnya nggak masuk-masuk. Udah hafal-hafal. Barakallahu fikum. Ada ayatnya? Allah menjelaskan tentang ibadur rahman. Hamba Allah ar-Rahman. Siapa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Perhatikan ya. Bagaimana ibadur rahman itu karakteristiknya ternyata orang yang sangat beradab, orang yang sangat berakhlak. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Rabb, hamba-hamba ar-Rahman, hambanya yang maha pengasih penyayang. Siapa mereka ini? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati. Orang rendah hati itu berakhlak, ya kan? Orang yang rendah hati berarti beradab. Yamshuna 'alal ardi haunan. Pertama, mereka itu orang yang rendah hati. Kalau berjalan di muka bumi ini, mereka tidak pongah, mereka tidak congak, mereka juga tidak sombong, tidak ujub. Tapi apa? Rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Maksudnya apa? Ucapannya itu selamat. Tidak 11-12. Ada orang menghina, dia hina lagi. Bahkan penghinaannya lebih mengerikan lagi. Enggak begitu. Tapi ucapan dia ucapan yang selamat. Qalu salaman. Ya. Ada orang ngejek, ada orang mencibir, dia malah ngucapin salam. Assalamualaikum ya akhi. Ya. Dia malah mendoakan keselamatan. Ucapannya itu selamat dari menghina, mencela, mencaci maki, merusak kehormatan orang. Qalu salaman. Kemudian apa lagi? Bagaimana akhlak mereka kepada Allah di ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka. Dengan apa? Dengan sujud dan qiyam. Masya Allah. Jadi hablum minan nas di siang hari berjalan dengan baik. Hablum minallah di malam hari juga berjalan dengan baik. Rajin qiyam, rajin sujud, rajin salat di malam hari. Karena afdal salat sunnah. Salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah malam. Yakni salat sunnah tahajud. Kemudian walladzina yaqulun rabbana srif anna adzab jahannam. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Mereka orang-orang yang takut terhadap api neraka. Mereka takut kepada Allah untuk kemudian masuk ke dalam nerakanya di akhirat nanti. Maka mereka berusaha menjadi orang yang saleh secara lahir dan batin. Mereka pun tidak menyandarkan jiwa raga mereka kepada kesalehannya, tapi mereka sandarkan keselamatannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa seperti ini. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Barakallahu fikum. Di ayat 67 Allah jelaskan lagi karakteristik ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk ibadur rahman
adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros juga tidak pelit. Dia punya kadar, batasan, pertimbangan yang baik sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam menginfakkan harta. Tidak boros juga tidak pelit. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah kesolehan yang luar biasa ketika orang mampu memanage hartanya dengan sebaik-baiknya. Wa kana baina dzalika qawama. Ya. Jadi sikapnya terhadap harta di antara keduanya secara wajar, tidak boros juga tidak pelit. Kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ternyata ibadur rahman adalah ahli tauhid. Mereka punya akidah yang lurus, mereka punya tauhid yang benar. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Kemudian mereka bukan pelaku dosa besar, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Wala yaznun, mereka bukan pezina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Barulah kemudian Allah jelaskan ya bagaimana ya ketika orang itu menyekutukan Allah, ketika orang itu melakukan dosa-dosa besar, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yukhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalam azab tersebut dalam keadaan hina. Kemudian Allah jelaskan ibadur rahman, mereka adalah ahli taubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan terus di ayat berikutnya Allah juga sampaikan walladzina la yashhaduna zur. Mereka itu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Tidak memberikan kesaksian palsu. Sebagian tafsir mengatakan la yashhaduna zur, mereka tidak menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila ya mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lagwun, tidak ada faidah atau sia-sia, maka mereka menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Jadi ibadur rahman, orang-orang yang jauh dari pembicaraan yang keji, yang kotor, yang dusta. Mereka tidak ikut-ikutan perayaannya orang-orang kafir. Mereka juga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada orang sedang melakukan lagwun, sedang melakukan rafas, ya mereka benar-benar menghindarinya untuk menjaga kehormatan mereka. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap seperti orang-orang yang tuli dan buta. Maksudnya apa? Mereka pandai mengambil pelajaran ketika mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga yang peduli dengan keluarganya. Ini sifat ibadur rahman. Salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap anak dan pasangan mereka adalah mereka selalu berdoa kepada Allah. Apa doa untuk anak-anak kita, keturunan kita? Ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal doa ini? Hafal. Suka dibaca tidak? Kalau sedang ingat. Barakallahu fikum. Dibaca ya. Terutama mereka yang sudah punya apa ikhwan? Lihat kalimatnya. Punya istri dan anak. Ustaz, kalau saya belum punya istri gimana? Belum punya istri berarti belum punya
anak gitu. Boleh nggak baca doa ini? Boleh. Kita kan merencanakan yang baik-baik. Menikah itu baik nggak, ikhwan? Baik. Maka semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang salehah, anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata hati kita. Masya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baru di penghujung ayatnya Allah jelaskan apa yang akan didapatkan oleh ibadur rahman yang memiliki karakteristik kebaikan yang tadi sudah kita sebutkan. Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wassalama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di surga Allah atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wassalama. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Orang itu kalau masuk surga itu penyambutannya luar biasa, gitu ya. Masya Allah, ya kan? Itu melebihi segala penyambutan. Ya. Salamun alaikum. Yang nyambut kita siapa? Malaikat. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Salamun alaikum disambut oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dihormati, melebihi ya kehormatan dan pemuliaan kepada siapapun dari raja-raja dunia. Kalau ada orang berpangkat, berjabatan, berkedudukan mau datang ke Balikpapan, dihormat tidak, ikhwan? Dilayani dengan spesial tidak? Masya Allah. Sampai ada gladi apanya itu? Gladi resik apa? Jadi 2 hari sebelum kedatangan itu protokol penyambutannya itu Masya Allah. Ya, hotelnya, nanti jalan yang akan dilalui dari bandara menuju hotel itu. Kemudian nanti kunjungan kerjanya kemana, semuanya dipersiapkan. Masya Allah. Itu raja di dunia. Apakah raja di dunia pasti raja di akhirat? Belum tentu. Maka orang yang masakin, duafa, rakyat biasa, ya semua berhak untuk menjadi raja di akhirat. Caranya bagaimana? Jadilah ibadur rahman yang sesungguh-sungguhnya, yang nanti akan dipersilahkan masuk ke dalam surga itu dengan penuh penghormatan dan pemuliaan. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Inilah ibadur rahman. Maka semoga ya nama pengajian kita ini dengan nama Abdurrahman mengaji ya betul-betul ya menjadi apa yang diinginkan sebagaimana namanya. Kita menjadi hamba-hamba Allah sejati yang ternyata isinya ternyata mereka ini orang-orang yang berakhlak kepada Allah, kemudian berakhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi disinilah ya pentingnya kita belajar akhlak dan adab ya. Insya Allah yang akan kita jadikan panduan ini ada satu tim ilmiah Darul Watan ya menyusun ya tuntunan praktis adab harian seorang muslim. Ini nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Sudah pada punya kitabnya? Ya, dibeli ya. Paling berapa ini harganya? 15.000 saja. Sekali ngopi ini 15.000. Ya. Oh enggak, lebih mahal ya kopi. Baik para jamaah. Ini nanti kita akan pelajari kitab ini. Ini Masya Allah. Walaupun ringkas, simpel. Tapi kalau kita pelajari insya Allah ini menjadi faidah ilmiah yang luar biasa. Dan kalau kita praktekkan dalam keseharian kita, insya Allah kita itu akan punya hari yang dipakai amal soleh yang jadi pahala selama 24 jam. Mau nggak antum dapat pahala selama 24 jam dalam sehari? Nah caranya salah satu diantaranya coba kita pelajari nih. Kitab-kitab adab seperti ini walaupun simpel, ringkas, sederhana saja. Tapi insya Allah syarat dengan faidah. Dan kalau kita praktekkan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang berlimpah pahala di sisinya. Dan kita insya Allah akan menjadi ahli surga. Ya. Kata Nabi, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Nabi apa jawabannya? Lama su'ila an ayyi. Kata seseorang ketika beliau ditanya oleh seseorang,
Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah? An aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Beliau pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi apa? Hafal hadisnya? Taqwallah wa husnul khuluq. Kan begitu ya? Takwa kepada Allah, kemudian akhlak yang baik. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah dua perkara ini. Takwa kepada Allah, kemudian husnul khuluq. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kata Nabi siapa? Ahasinahum akhlaqan. Orang yang paling bagus akhlaknya. Kenapa? Karena Nabi itu orang yang paling mulia, paling hebat akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin punya derajat tinggi, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat duduk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita orang yang berakhlakul karimah. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa mendapatkan akhlakul karimah adalah kita belajar tentang adab-adab harian seorang muslim, sehingga hidup kita ya insya Allah bermakna, insya Allah berkah, insya Allah hidup kita akan bernilai pahala 24 jam dalam seharinya. Dan itulah konsep hidup seorang mukmin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Silakan dibuka bab pertama, itu tentang adab tidur dan bangun tidur. Insyaallah ya. Ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja biidznillah taala ya. Insyaallah nanti kita akan belajar tidur ya. Sudah pada bisa tidur belum? Enggak dipelajari juga pinter gitu ya. Di majelis taklim tidur gitu. Barakallahu fiikum. Baik, para jamaah, nanti kita belajar tata cara tidur sesuai dengan adab Islam. Nanti kita jelaskan poin-poinnya. Untuk saat ini karena 1 jam ya pengajiannya, cukup ya. Karena daya konsentrasi anak dewasa itu sekitar 40 sampai 50 menit saja gitu ya. Makanya jam pelajaran mahasiswa 1 jam pelajarannya berapa menit? 45 menit kan? Itu tuh sudah distandarisasikan oleh para ahli bahwa memang daya konsentrasi orang-orang dewasa itu ya sekitar itu ya. Jadi kalau ada anak dewasa belajar baru 20 menit ya, sudah resah, gelisah, tidak nyaman. Nah, ini berarti sama dengan siapa? Anak kecil, anak PAUD gitu ya. Yang daya konsentrasinya cuma 20 menit saja gitu ya. Nah, kita alhamdulillah bisa sampai 40 sampai 50 menit, hampir 1 jam lah ya. Maka saya kira cukup dulu sampai di sini ya, sebelum kita resah gelisah gitu ya. Kita tutup saja begitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nanti insya Allah kita mulai pelajarannya di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Sampai di sini Bapak Ibu ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, semoga yang dibahas menjadi ilmu nafi dan semoga melahirkan amal saleh dalam kehidupan kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap berjalan di atas siratal mustaqim, ya jalannya orang-orang beriman, orang-orang yang saleh,
yang sudah dinyatakan oleh Allah merekalah orang-orang yang selamat dari kerugian dunia dan juga akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.